Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran Bapak Muhammad Miftahul Ulum MPDI, dan yang saya hormati juga teman-temanku yang saya banggakan, yang insya Allah dirahmati oleh Allah. Baik, pada video pembelajaran kali ini, sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Fatmah Nurulita Ayu, biasa dipanggil Fatmah, dari program studi Pendidikan Agama Islam 1C, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan tugas mata kuliah Ulumul Quran dengan materi pembahasan Makkiyah dan Madaniyah. Simak dan dengarkan videonya baik-baik ya teman-teman. Silakan menonton. Adapun teori-teori Makkiyah dan Madaniyah yaitu ada 4. Yang pertama, teori mulahadzatu makani an-nuzul atau biasa disebut teori geografis. Kedua, teori mulahadzatu al-mukhattabin fi an-nuzul atau teori subjektif. 3. Teori mulahadzatu zamani an-nuzul atau teori historis. Dan yang terakhir adalah teori mulahadzatu matadammanat as-suratu atau teori konten analisis. Selanjutnya, kelebihan teori mulahadzatu makani an-nuzul atau teori geografis adalah rumusannya jelas. Maksudnya ayat-ayat yang turun di Mekah tetap dinamakan Makkiyah meskipun turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Berbeda dengan teori historis, yakni ayat yang turun setelah hijrah dinamakan Madaniyah meskipun turunnya di Mekah ataupun tempat yang lainnya. Adapun kelemahan teori mulahadzatu makani an-nuzul atau teori geografis, di antaranya yang pertama, ada beberapa ayat atau surat yang tidak tercakup dalam kategori Makkiyah ataupun Madaniyah. Yang kedua, ada ayat yang turun di Tabuk. Salah satu ayatnya yang artinya seperti ini: kalau yang kamu serukan kepada mereka itu keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak seberapa jauh, pastilah mereka mengikutimu, tetapi tempat yang dituju itu amat jauh terasa oleh mereka. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah, jikalau kami sanggup, tentulah kami berangkat bersama-samamu. Mereka membinasakan diri mereka sendiri, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya mereka benar-benar orang yang berdusta. Kemudian ada ayat yang turun di Palestina, yang ayatnya sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Was'al min arsalna min qablika min rusulina aj'alana min dunir rahmani alihatan yu'badun. Yang artinya seperti ini: dan tanyakanlah kepada rasul-rasul kami yang telah kami utus sebelum kamu, adakah kami menentukan Tuhan-Tuhan untuk disembah selain Allah yang Maha Pemurah? Kemudian ada salah satu hadis tentang Al-Quran yang diturunkan di 3 tempat, yang artinya diceritakan dari Abu Umamah bahwa Rasulullah SAW bersabda, Al-Quran diturunkan di 3 tempat, yaitu Mekah, Madinah, dan Syam atau Baitul Maqdis. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian teori mulahadzatu al-mukhattabin fi an-nuzul atau teori subjektif. Yang pertama, teori ini berorientasi pada subjek siapa yang dikhitab atau dipanggil dalam ayat. Yang kedua, jika subjeknya adalah orang Mekah, berarti dinamakan Makkiyah, dan jika subjeknya adalah orang Madinah, berarti Madaniyah. Adapun kelemahan teori mulahadzatu al-mukhattabin fi an-nuzul atau teori subjektif. Di antaranya ayat yang menggunakan nida ada 511
dikali 100% sama dengan hanya 8,19% saja. Artinya masih kurang 91,81%. Kemudian ada 222 dari 511 adalah ayat Makkiyah dan 219 dari 511 adalah ayat Madaniyah. Yang kedua, ayat nida yang bunyinya ya ayyuhan nas bukan Makkiyah tapi disebut dengan Madaniyah. Seperti dalam Quran surat An-Nisa ayat 1 dan Al-Baqarah ayat 21. Yang selanjutnya, ayat nida ya ayyuhalladzina amanu itu bukan Madaniyah tapi disebut dengan Makkiyah. Contohnya dalam surat Al-Hajj ayat 77. Selanjutnya adalah teori mulahadzatu zamani an-nuzul atau teori historis. Teori yang berorientasi pada sejarah waktu turunnya Al-Quran. Adapun keunggulan teori mulahadzatu zamani an-nuzul atau teori historis. Yang pertama, tidak ada ayat atau surat yang tidak tercakup pada kategori Makkiyah atau Madaniyah. Yang kedua, turun di Arafah atau Mekah pada saat Nabi wukuf, tapi tidak dianggap Madaniyah. Misal dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Kemudian ayat turun di dalam Ka'bah tapi dianggap sebagai Madaniyah, misal dalam Quran surat An-Nisa ayat 58. Selanjutnya, teori mulahadzatu matadammanat as-suratu atau teori konten analisis. Teori ini yang mendasarkan kriteria Makkiyah dan Madaniyah pada isi dari ayat atau surat yang bersangkutan. Adapun kelebihan dan kekurangan teori mulahadzatu matadammanat as-suratu atau teori konten analisis yaitu yang pertama, kelebihannya memiliki kriteria yang jelas sehingga mudah difahami dan sebabnya adalah mudah dilihat orang juga. Kemudian, kekurangannya harus mempelajari isi kandungan masing-masing ayat untuk bisa mengetahui mana yang Makkiyah dan mana yang Madaniyah. Adapun tanda-tanda surat Makkiyah ya ada 10, yaitu yang pertama, nida ada 292 ayat, misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 21 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik, kemudian yang kedua, kalla misalnya dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 100. Bismillahirrahmanirrahim. Innaha kalimatun huwa qailuha. Kemudian ayat sajdah misalnya Quran surat Al-A'raf ayat 206. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Kemudian ada huruf tahaji atau yang terpotong, misalkan nun, yasin, hamim, alif lam mim dan lain sebagainya. Kemudian pada surat Al-Kafirun ayat 1, Qul ya ayyuhal kafirun. Tanda-tanda selanjutnya yaitu ada cerita Nabi, misalkan Nabi Yusuf, Nabi Hud, ada cerita Nabi Ibrahim, ada cerita Kahfi, Maryam, Toha dan lain sebagainya. Kemudian ada cerita kemusyrikan. Selanjutnya menceritakan tentang akhlak mulia, nasihat-nasihat dan suratnya pendek-pendek. Adapun tanda-tanda surat Madaniyah, di antaranya yang pertama berisi tentang hukum-hukum atau pidana, misalkan dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Maidah dan Asy-Syura. Selanjutnya berisi hukum faraid, misalkan dalam surat Al-Baqarah, An-Nisa dan Al-Maidah, tentang jihad, At-Taubah dan Al-Hajj, dan berisi orang-orang munafik seperti surat Munafiqun, Al-Hadid dan Al-Ahzab.
Kemudian berisi tentang hukum ibadah. Contohnya dalam surat Al-Baqarah, Al-Imran, dan An-Nur. Kemudian munahakat surat An-Nisa, kemasyarakatan surat Al-Anfal, dakwah dalam surat Al-Baqarah dan Al-Fath, dan berisi nida atau panggilan, yaitu misalkan ya ayyuhalladzina amanu, kemudian suratnya panjang-panjang. Adapun macam-macam surat Makkiyah dan Madaniyah ada 4. Yang pertama adalah Makkiyah kulluha, terdiri dari 58 surat atau 2074 ayat dalam surat Al-Fatihah, Yunus, Ar-Ra'd, Al-Anbiya, dan Al-Mu'min. Kemudian Madaniyah kulluha ada 18 surat atau 737 ayat dalam Quran surat An-Nisa, Nur, Al-Ahzab, Al-Hujurat, dan Al-Mumtahanah. Kemudian Makkiyah fiha Madaniyah ada 32 surat atau 2669 ayat dalam surat Al-An'am, Al-A'raf, dan Hud. Kemudian Madaniyah fiha Makkiyah ada 6 surat atau 762 ayat dalam surat Al-Baqarah, Al-Maidah, dan Al-Anfal. Adapun dasar-dasar penetapan Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, aghlabiyah. Jika mayoritas ayat-ayatnya Makkiyah, maka disebut surat Makkiyah. Jika mayoritas ayat-ayatnya Madaniyah, maka disebut surat Madaniyah. Kemudian tabaiyah. Jika ayat-ayatnya pertama Makkiyah, maka disebut surat Makkiyah. Jika ayat-ayat pertama Madaniyah atau tentang syariat, maka disebut surat Madaniyah. Adapun faedah atau manfaat mengetahui Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama, mengetahui nama ayat atau surat yang turun lebih dulu atau belakangan. Kedua, mengetahui nasakh dan mansuh. 3. Mengetahui secara bijaksana tentang penetapan syariat Islam. 4. Mengetahui perbedaan dan tahap-tahap dakwah Islamiyah. 5. Mengetahui perbedaan uslub-uslub atau bentuk bahasa Al-Quran. Yang keenam, mengetahui situasi dan kondisi Mekah dan Madinah pada saat turunnya ayat ataupun surat. Sekilas quotes atau kata-kata kecil. Semangat, jangan lupa selalu belajar, sabar, syukur, insya Allah sukses. Baik, demikianlah video pembelajaran dan materi yang dapat saya sampaikan mengenai Makkiyah dan Madaniyah mata kuliah Ulumul Quran. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga materinya dapat difahami oleh teman-teman sekalian. Saya pribadi mohon maaf apabila dalam menyampaikan materi kurang jelas ataupun kurang dapat difahami oleh teman-teman. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.